saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Jumat Agung, di mana pengorbanan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena terlebih dahulu Dia telah mengorbankan kehidupan, mengorbankan hidup untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dia yang agung, Dia yang mulia, Dia rela dihina, Dia rela dicaci maki, bahkan diludahi untuk kita semua, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita membuktikan bahwa Dia adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia rela mati di atas bukit Golgota. Dia rela mencurahkan darahnya di setiap jalan Via Dolorosa. Darahnya tercurah untuk kita. Darah yang menetes di sepanjang jalan Via Dolorosa. Setiap tetesan darah yang dikeluarkan oleh Yesus bukti bahwa Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita, dan tidak ada kasih yang begitu indah di dalam dunia ini selain kasih Yesus. Kasih yang terindah dalam kehidupannya yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Dan pada saat ini, mari kita menyanyikan lagu pujian kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
yang kami kagumi Tuhan, pengorbanan-Mu yang besar buat keselamatan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami mengenal dan percaya kepada Engkau, kami diselamatkan Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga mengenang Tuhan, karena kami tahu Jumat Agung ini Tuhan, kami mengenang Engkau yang sudah mati dan menyelamatkan kami. Kami hargai kebesaran-Mu yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai Tuhan dengan Roh-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama untuk mengagungkan akan Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik ya Tuhan multimedia, baik kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar menjadi berkat buat kami semua. Kami memperingati Jumat Agung yang besar yang Kau sudah selamatkan kami. Juga Tuhan perjamuan asa yang kudus, kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus, melalui pengorbanannya kita ada sebagaimana kita ada, karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Berterima kasih untuk Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar membawa setiap jemaat masuk dalam hadiratnya, belajar membawa setiap jemaat merasakan kuasa Allah, merasakan hadirat Allah pada saat ini. Kita yakin kita undang kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan kekuatan. Apa yang menjadi sakitmu, apa yang menjadi problemamu, yakin dan percaya melalui tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti dan anggur, maka semua penyakitmu, masalahmu akan jatuh di tempat ini dan engkau pulang dengan membawa kebebasan atau kemenangan daripada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Apa kabar saudaraku? Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan bahwa ketika Yesus disalibkan, bahwa bukti Dia tetap cinta kepada kita, karena cintanya ada kuasa di dalam darahnya. Yang kita percaya, seperti tadi saya katakan, apa sih yang menjadi sakitmu? Apa yang menjadi problemmu? Hei, jangan khawatir, kita punya Tuhan yang besar.
Kita punya Allah yang besar. Kita akan merasakan kebebasan yang dari Tuhan manakala kita memuji nama Tuhan. Ketika bangsa Israel diperhadapkan sebuah tembok yang luar biasa, yang mereka lakukan hanya menaikkan pujian, hanya menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka tembok itu akan runtuh. Tembok itu runtuh. Masalahmu, sakitmu akan runtuh di tempat ini, dan sakitmu itu akan lenyap. Engkau pulang membawa kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Amin. Sama seperti saya, kita semua pasti akan merasakan sakit, batuk sama saudaraku. Amin. Suara pasti terganggu, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita, tidak mengurangi rasa sukacita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita angkat pujian itu berkata, Yesus disalibkan karena cintanya, ada kuasa dalam darahnya. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Disalibkan karena cintanya kepada kita semuanya, maka semua dosa yang kita perbuat dihapuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika tepuk tangan hanya Yesus disalibkan, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Kalau engkau sudah dihapuskan dosamu oleh Tuhan, mari naikkan pujian dengan keagungan, dengan kemuliaan daripada Tuhan. Maka sukacita surga akan kita rasakan di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya. Haleluya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya Yesus
atas pujian dan penyembahan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya. Kita yakin bahwa Dia bertahta di setiap pujian yang mari kita naikkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus.
itu akan Engkau, Bapa. Dengan tercurahnya darah bagi kami Tuhan, ini semakin menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Kuasa maut boleh dikalahkan, tapi Engkau besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib, Kau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih satu penebusan yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sekalipun Engkau dihina, sekalipun Engkau dicaci maki Tuhan, Engkau selalu berkata, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Sungguh pengampunan yang luar biasa Tuhan. Apakah kami bisa Tuhan, sekalipun kami dihina, kami disemua, kami disudutkan Bapa, kami mau belajar Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Yesus, karena Yesus berkata, Engkau akan dihina demi nama-Ku.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, jangan hanya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Sekarang kami hadir di sini Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu boleh tercurah atas kami Tuhan, dan kami telah dibebaskan Tuhan. Mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami menyembah Tuhan. Kira Kau berkati kami Tuhan. Kau pakai Tuhan kami Tuhan, untuk tiap doa mengenai firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu dapat tertanam baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rema yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kau berkati juga Tuhan dalam doa yang sudah mengenai hari ini Tuhan. Kau pakai Tuhan pada mereka Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, karena dengan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, dan sebentar ini memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan apa yang keluar dari mulut Tuhan, jadi baik bagi kami Tuhan mendengar Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan, bagi hidup kami Tuhan, boleh berpegang teguh atas kasih dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami memberikan korban persembahan Tuhan, dan Kau berkat Tuhan tangan-tangan yang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah yang doa dan ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Sekarang dulu kita akan melakukan persembahan kita memuji kepada Yesus, itulah satu-satunya penolong. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk melayani pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Ya, di sini luar biasa ya. Kalau bilang puji Tuhan, haleluya. Kalau haleluya, puji Tuhan. Kalau ditanya apa kabar? Sama atau di kami apa kabar bersama Yesus dahsyat luar biasa, ujungnya sama, yes yes yes. Cuma nggak tahu di sini artinya yes apa. Kalau di kami yes artinya Yesus engkaulah segalanya gitu. Kalau di gereja kami. Oke, jangan sampai saya pendahuluannya terlalu panjang, tapi saya menikmati puji-pujian tadi. Waktu hari Minggu, mohon maaf, saya
karena sesuatu hal mesti cepat-cepat pulang. Lantas, tetapi saya ikut joget, saudara-saudara. Hampir saya maju waktu mana ibu ini kalau nggak salah. Aduh, cuma saya lihat kawan-kawan pendeta ada nggak ya? Nggak ada, udah. Umur saya kan 76, jadi lebih malu dari yang muda-muda lah kira-kira. Hampir udah nggak malu lagi gini-gini, hampir maju. Lantas waktu saya mau pulang, saya ke ketua MD dulu. Hampir saya ajak joget berdua, saya bilang gitu. Sebab waktu di Mukerda, di Kuningan, kami berdua yang duluan. Waktu itu semua pendeta-pendeta, jadi ya nggak malu lah. Kalau sama jemaat kan rada malu dikit gitu ya. Semua pendeta, kami berdua yang duluan di depan joget, sampai semua pendeta ikut joget. Kayaknya nih GPDI, tolong jangan sombong Ibu Gembala, tolong jangan sombong jemaat sini. Salah satu WL terbaik itu yang tadi ya, puji Tuhan. Lantas salah satu single yang terbaik beliau. Jadi waktu dia kasih saya minum, saya bilang single. Enggak, waduh, saya nggak joget. Saya bilang begitu. Oke, saya akan kepanjangan. Terima kasih Ibu Gembala buat kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Tak lupa walaupun terlambat, mestinya hari Minggu saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung Kabupaten Bekasi Indonesia Jawa Barat. Terima kasih diingatkan Jawa Barat. Saya tadi sempat dengar sedikit kisah di waktu di mobil. Di situ disebut Gembala Saudara pernah bekerja di Rangkas Bitung, Subang dan Rengas Dengklok. Di Rangkas Bitung waktu itu saya gembalanya. Saya lebih muda 3 tahun dari beliau. Jadi waktu dia baru-baru datang, dia panggil saya Om. Ya maklum gembala kan. Saya bilang jangan panggil Om, panggil saja Bro. Keistimewaan Gembala Saudara waktu pengerja di kami tidak bisa ngomong pelan, ngomong cepat. Karena begitu begitu. Tapi kan kami latih namanya gembala melainkan khotbah. Tetapi satu hal, rajin, nggak ketemu, dengar-dengaran sama gembala. Padahal saya lebih muda. Dan maksud saya begini, pantas jemaat di sini kelihatannya rajin-rajin untuk Tuhan semua dan dengar-dengaran kepada gembalanya. Karena Gembala Saudara dulu memang begitu. Dia tuai apa yang dia tahu. Salah satu buktinya, waduh, hari Minggu yang lalu itu pestanya meriah sekali. Saya agak nyesel pulang cepat. Sebab aduh meriah sekali. Lantas waktu lewat meja makan, ampun ya. Saya nggak sempat itu. Tapi ya apa boleh buat, saya mesti cepat-cepat. Cuma puji Tuhan saya minta bungkus kue panada sama cucur Ibu Gembala Saudara kasih. Aduh terima kasih, jadi menikmati juga. Apa kabar? Saya akan berkhotbah dengan tema pemulihan hubungan karena salib Kristus. Ada 2 pemulihan. Yang pertama dan ini yang terpenting, yang tidak ada di mana-mana, tidak ada di seorang pun, tidak ada di seorang nabi pun, tidak ada di agama apapun. Maaf, saya tidak boleh menyebut agama lain. Agama A, B, C juga tidak ada di agama Kristen, yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Agama Kristen tak dapat memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Sebab
Alkitab berkata, tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan pengikut agama Kristen, betul? Kita pengikut Yesus yang disebut agamanya apa? Ya, Kristen. Sebab di dalam sorga nanti kalau saudara masuk sorga, tapi saya lihat dari wajahnya masih lama, sebab masih muda-muda, ya, masih lama. Jangan khawatir, doain supaya saya juga masih lama, walaupun itu umur 76, supaya masih diundang lagi gitu. Lihat, cerah-cerah semua. Rasanya kalau lihat beliau tadi nggak bisa merengut, saudara-saudara. Biar tadinya susah, baru lihat ketawanya sudah senyum di hati kita. Luar biasa gereja ini. Satu kali kita masuk ke dalam sorga, betul saudara, tidak ditanya, bro, oh ini yang Michael Pangemanan, ini anaknya. Waduh, bapaknya ganteng, anaknya lebih ganteng lagi. Jadi harus, saya juga, anak saya ganteng, saudara. Semua udah menikah semua. Oke. Andai kata Michael nanti masih lama masuk surga, mereka tidak tanya Michael agama apa. Hanya dilihat ditebus oleh darah Yesus atau tidak. Dia agama Kristen. Kalau tidak pernah bertobat, tidak pernah terima Yesus secara pribadi, belum mengalami pemulihan hubungan dengan Allah, tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga hanya yang mempunyai hubungan dengan Allah. Sebab hubungan dengan Allah terputus sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa memutuskan hubungan Allah dengan manusia, dan sutradaranya adalah siapa? Setan. Setan yang membujuk Hawa. Itu sebabnya tidak ada, kalau Hawa perempuan, kalau laki-laki ada. Tidak ada Adam nafsu, tidak ada. Yang ada Hawa nafsu. Sebab Hawa yang duluan jatuh di dalam dosa, baru Adam. Sebab itu maaf, wanita-wanita jangan sombong. Istri-istri jangan walaupun sarjana S3, suaminya cuma S1, jangan, nggak boleh, tetap mesti tunduk. Tetapi walaupun ibu gembala wanita, jemaat mesti tunduk. Sebab gembala adalah kepala dari jemaat lokal, sedangkan kepala dari jemaat Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita baca. Yang pertama di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 2 Petrus 1, lantas kita loncat dengan cepat. 2 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Korintus 1 ayat 18, saya bacakan, berbunyi demikian. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita semua bilang amin. Amin. 2 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 2 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Lah, kok lainnya?
Oh, saya salah tulis. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, mari ayat 19 baca bersama-sama, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua bilang amin. Saudara-saudara, di dalam salib ada kuasa. Pengorbanan dan kematian Yesus penuh dengan kuasa. Itu sebabnya salah satu lagu tadi, ada kuasa dalam darahnya. Kuasa yang membuat kita yang pertama diampuni dari segala dosa dan salah kita. Haleluya. Haleluya. Sedikit pun tidak boleh ada dosa masuk ke dalam sorga. Ada yang mempunyai kepercayaan begini, dosa itu dihapuskan oleh amal, ibadah, dan perbuatan-perbuatan baik. Itu kebohongan setan. Kalau orang namanya orang berdosa, apapun yang dia buat, tetap dia orang berdosa. Yang dibutuhkan adalah pengampunan dari segala dosa. Kalau saya berhutang kepada Michael 1 miliar rupiah, rasanya biar 10 tahun saya nggak bisa bayar. Tetapi pada satu hari datang seorang konglomerat. WL tadi kalau nggak salah waktu hari Minggu orang Tapanuli ya, marga apa? Ya, Pasar Ibu. Oh iya, Pasar Ibu. Sama katanya, baru Pasar Ibu. Ada seorang yang bermarga Pasar Ibu. Dia datang sama saya, Pak, kenapa susah? Enggak, Pak, nggak usah malu-malu. Jangan buka rahasia ya. Iya, saya utang sama Michael 1 miliar, nggak bisa bayar. Biar saya kumpul duit 10 tahun nggak bisa bayar. Besoknya dia datang, kantong isinya 1 miliar. Pak, saya bayar hutang Bapak. Saudara-saudara, sejak dibayar, apa saya masih berhutang? Apa saya masih berhutang? Tidak. Hutang saya dihapus. Sebesar-besarnya dosa kita, waktu kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita dihapus karena darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nggak bisa dengan kebaikan. Biar saudara setiap hari kebaktian tidak dapat menembus dosa saudara. Biar saudara berikan sumbangan 10 M untuk pekerjaan Tuhan dengan harap 10 M ini menghapus, tidak bisa. Sebab darah Yesus tak terbanding, kuasa dan mahalnya tak ternilai. Sebab itu serendah-rendahnya di mata manusia orang yang di dalam Yesus, dia sangat berharga di hadapan manusia. Kurang keras, amin. Serendah-rendahnya seorang manusia di hadapan manusia, tapi kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, dia mahal di hadapan Allah. Cepat, 10 detik ke kiri dan kanan. Anda mahal, saya mahal. Anda mahal, saya mahal. Terus, sudah 10 detik. Ngomong lagi, sekarang bukan ke kiri kanan, ke muka dan belakang. Yang ada muka cari 2 orang.
Yang nada belakang cari juga 2 orang. Ngomong, jangan jual mahal. Jangan jual mahal. Jual mahal, jual mahal, jual mahal. Ayo cepat. Cukup. Nona, jual mahal. Jangan lagi nangis seperti bandara Soekarno-Hatta. Rambut lebat seperti hutan bakau. Lancip seperti pensil. Kaya tapi tidak di dalam Yesus. Katakan no. Sebab saya mahal ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Biar ditawarkan korupsi 10M kaya mendadak. Dia bilang no, Yesus lebih daripada 10M. Darah Yesus lebih daripada 1000M. Haleluya. Jual mahal karena kita memang mahal. Mari beberapa berkat dari penebusan Yesus, dari korban Kristus. Yang pertama, kita diampuni. Yang kedua, kita ditebus oleh darah Yesus. Yang ketiga, kita disucikan. Yang keempat, kita dibenarkan. Yang kelima, kita diselamatkan. Yang keenam, kita menerima kemenangan. Dan yang ketujuh, hubungan kita dengan Allah pulih. Lagu tadi, sehingga aku layak menghampiri Tuhan. Saya baru tahu lagu itu tadi, tapi saya cepat-cepat belajar karena lagunya bagus, kata-katanya bagus. Jadi saudara, Anda layak diberkati Tuhan. Anda layak terima anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berkenan karena kebaikan kita, tetapi karena kita berkenan karena darah Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bahas sedikit agak dalam tentang berkat yang ke-7, yang terakhir, tapi itu adalah sebenarnya awal dari semua berkat, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Allah. Coba kita baca dengan cepat dan saya akan bacakan Lukas 23 ayat 34, kemudian 42 dan 43. Lukas 23 ayat 34. Tentang pemulihan hubungan Allah dan manusia, pemulihan hubungan kita dengan Allah. Saya bacakan ayat 3, Lukas 23 yang pertama ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 43, ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, ia di sini adalah pencuri besar, perampok besar. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, dengan penuh kasih Yesus mohon, ampunilah mereka. Siapakah mereka? Mereka di sini adalah mulai dari Adam dan Hawa, sebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai kepada manusia yang terakhir lahir di dunia sebelum Yesus datang kali yang kedua, alias semua orang. Sebab Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Jadi putus hubungan dengan Allah. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi semua orang dapat diampuni dengan jalan bertobat dan percaya kepada Yesus yang tersalib. Haleluya. Ada yang percaya kepada Yesus, tapi sebagai nabi merendahkan Yesus. Tapi kita, sebesar-besarnya dosa kita, haleluya, Tuhan ampuni. Total, permanen, dan sempurna. TPS, bukan tempat pemungutan suara, bukan. Total, semua, permanen, selama-lamanya, sempurna. Jadi begitu kita diampuni, Tuhan nggak ingat lagi, saudara. Haleluya. Sehingga kita tidak lagi bilang, aduh saya didengar ya doanya. Kalau kita sudah minta ampun, Tuhan ampuni total, permanen, sempurna. Nah ini bukti. Perampok besar, pembunuh besar, mati tersalib. Sebab pada zaman itu hukuman yang terbesar, terberat pada di bawah kekaisaran Romawi adalah mati tersalib, mati tergantung tersalib. Bukan hanya tersalib, tetapi mati tersalib. Jadi kalau belum mati akan dipatahkan kakinya, belum mati lagi akan ditombak jantungnya. Itu sudah, kalau jantung hancur tentu akan mati. Pokoknya mesti mati tersalib. Itu hukuman terbesar pada zaman itu. Jadi perampok ini mendapat hukuman besar. Tetapi hari itu, waktu dia berkata, Yesus, ingat saya kalau engkau sampai ke kerajaan. Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di taman Firdaus. Hubungannya menjadi pulih. Haleluya. Mari, oleh salib Kristus, hubungan kita ini pulih. Apapun tak dapat menghalangi kita menghampiri Yesus. Semua bilang haleluya. Yang susah, hampiri Yesus. Anda berhak mendapat damai dan sejahtera dari Tuhan. Yang perlu pertolongan, yang perlu kesembuhan, yang perlu kemenangan, yang perlu mengalami jalan keluar, hampiri Yesus. Anda berhak menerima pertolongan Tuhan karena darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah. Banyak orang Kristen di akhir zaman tidak menjaga hubungannya dengan Allah. 2 Timotius 3 ayat 1. Sehingga menjauhkan diri dari Tuhan, lama-lama menjauhkan diri dari Tuhan, lama-lama menjauhkan diri dari Tuhan, lama-lama menjauhkan diri dari Tuhan. Akhirnya terputus hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita rajin beribadah? Kenapa kita rajin saat teduh setiap pagi? Kenapa kita bayar persepuluhan setiap bulan? Bukan untuk menyucikan dosa kita, bukan untuk supaya berkenan kepada Tuhan, bukan. Itu semua adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, itu semua sebagai gaya hidup orang-orang yang sudah lahir baru, yaitu hati dan pikirannya nomor satu, Yesus, 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 Yesus. Tidak ada yang lebih dari Yesus. Bukan uang, bukan harta, bukan nona, bukan pemuda, maksudnya bukan pacar. Ada yang lebih mementingkan pacar daripada Tuhan. Kenapa enggak buat yang hari Minggu kemarin sibuk padahal pacaran? Sebab pacarnya ada, pacarnya sama-sama anggota gereja, tetapi pacarnya tidak rohani. Hari Minggu diajak jalan-jalan ke Ancol lagi, dari pagi sampai malam.
jaga hubungan Anda. Haleluya. Korban Kristus, kematian Yesus memulihkan hubungan kita. Dan sekarang mari kita jaga hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah. Orang Kristen harus mempunyai moto begini: tiada hari tanpa berdoa dan sakit. Tiada hari Minggu tanpa beribadah. Tiada bulan tanpa membayar persepuluhan. Sebab berdoa dan seteduh adalah hal yang pertama yang harus kita berikan pada Tuhan, sebagai dalam perjanjian lama disebut hulu hasil, atau sebagai yang terutama dalam hidup kita. Hari Minggu beribadah, kita jadikan itu yang terutama sebagai hulu hasil buat hari Minggu. Dan setiap bulan, kecuali yang tidak dapat gaji, yang tidak punya pendapatan, kecuali yang tidak punya pendapatan, harus berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan. Tuhan pasti pekerjaan kepada orang-orang yang setia, yang punya hubungan yang baik dengan Dia. Sebab persepuluhan adalah terutama yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita masih punya 9/10. Itu lebih dari cukup, asal mendahulukan Tuhan. Semua bilang haleluya. Yang pertama, pemulihan berkat kematian dan pengorbanan Yesus, pemulihan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, dalam waktu yang singkat, mari kita baca Yohanes pasal yang 19 ayat 26 dan 27. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Berbunyi demikian: ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia, kepada ibunya, "Ibu, inilah anak." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di kayu salib, Yesus melihat Yohanes, yang muridnya ini adalah Yohanes dan ibunya Maria. Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibu." Sedangkan Yohanes dan ibu Yesus tidak ada hubungan darah. Dan kepada ibunya, "Inilah anakku." Sejak saat itu Yohanes menerima ibu Yesus di rumahnya. Ini sebuah gambaran, salah satu berkat, salah satu apa yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan Yesus, kematian Yesus, adalah pemulihan hubungan sesama manusia, khususnya hubungan antara orang percaya dengan orang percaya. Dulu waktu GPDI baru-baru di Indonesia, dan saya masih sempat waktu remaja, antara pria dengan pria memanggil satu sama lain bro. Antara wanita dengan wanita ses. Enggak tahu ses Vinces sempat alami itu enggak ya? Sudah enggak alami. Saya masih sempat alami. Kenapa? Rasa persaudaraan orang-orang Pantekosta waktu itu begitu erat, persekutuan begitu erat, sehingga biar tidak ada hubungan daging, tetapi rasanya malah beberapa orang dalam pergaulan rasanya lebih mempunyai hubungan dekat dengan saudara dalam Tuhan daripada saudara kandung waktu itu.
Dan memang salah satu berkat dari pengorbanan Yesus adalah pemulihan hubungan kita dengan sesama manusia. Sekarang hubungan ini hancur, retak, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Gaza, itu rusaknya hubungan antar bangsa. Begitu juga antar pribadi, antar kenalan, antar saudara kandung, di dalam keluarga kakak adik bermusuhan, dalam keluarga mertua dan mantu bermusuhan, apalagi mama mantu dan anak mama mantu, itu bahasa Manado itu, mama mertua dan anak mantu bermusuhan. Itu di dunia, tapi di dalam gereja harus ada hubungan seperti saudara. Haleluya. Seperti anak dengan ibu, seperti kakak beradik. Kenapa? Hubungan di dunia hanya sebatas di dunia fana, tapi hubungan persaudaraan Kristen kekal sampai di dalam surga. Kita ketemu Paulus nanti bukan jadi ayah Paulus, tidak. Kalau perlu Michael panggil Brother Paulus. Bercanda, tetapi betul. Hubungan. Yang kedua, Tuhan memulihkan hubungan sesama manusia. Sebab itu, ini penting. Orang Kristen harus menjaga hubungan sesama saudara sendiri. Saya berbicara di GPDI Gria 50 Tambun, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Jemaat Gria 50, hubungan Anda sudah dipulihkan oleh pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus dengan menjaga hubungan antar saudara di dalam jemaat GPDI Gria 50. Andai kata, ini andai kata, saya jemaat Gria 50. Ini anak pendeta. Saya enak. Ini misalnya saya orang kaya ya, pendapatan 1 bulan andai kata ini ya. Kan kalau orang kaya musik minimal 500 juta gitu ya. Kalau belum 500 juta baru kekaya-kayaan ya. Ini kaya beneran ya. Lu pakai baju bagus, kacamata bagus, dari perpuluhan gua tahu. Lantas maaf Michael tidak begitu. Michael begitu. Michael begitu. Emangnya siapa lo? Itu ilustrasi, tetapi tidak boleh terjadi di GPD Gria 50. Tidak boleh ada fitnah di gereja ini. Tidak boleh ada saling menjelekan di gereja ini. Tidak boleh ada yang saling merendahkan. Saudara yang merasa lebih tinggi, justru saudara yang mesti cepat merasa lebih rendah dari orang lain. Tidak rugi, malah untung besar. Lambat atau cepat, Tuhan pasti meninggikan orang yang merendahkan hati. Haleluya. Apa artinya gosip? Gosip itu dalam bahasa Inggris, maaf Michael pasti pintar bahasa Inggris, tolong kalau salah dikoreksi ya. S-nya 2, betul, betul, berarti gua juga betul. Maaf gua lagi, saya juga betul, nggak sopan. Di foto gua aman. Gosip singkatan dari gerakan orang sinting seperti iblis penuduh. Cukup jelas. Apa itu gosip? Gosip itu hal yang benar, tetapi dimanipulasi. Misalnya, Michael, kamu punya ada saudara kan ya? Kalau nggak salah perempuan ya? Ya, Christine, betul. Saya tahunya dari itu video itu. Dari YouTube itu tadi di mobil. Andai kata nih, ini andai kata Michael jalan gandengan tangan sama Christine.
ada jemaat lihat dari belakang. Karena dari belakang Kristina kelihatan wajahnya. Langsung besoknya hari Minggu, anak gembala tidak menjadi contoh. Sama cewek pegang-pegang, padahal udah menikah. Jadi itu memanipulasi apa yang betul terjadi, yaitu pegangan tangan betul sama cewek betul, tetapi itu adiknya. Oh kakak mama, tolong saya jangan dibilang itu kakaknya. Tetapi kalau saya lihat dari si penjoget untuk Tuhan dan lihat dari wajah bapak ini dari tadi senyum terus pak. Nah, iya betul, ya itu. Nah, ya yang begini, ya itu. Dan senyum terus. Biar bapak pakai masker, maaf bapak saya lihat kayaknya dari sinar matanya senyum. Dari lihat penjoget Pak senyum dan Pak masker, saya rasa di sini tidak ada gosip. Mulai hari ini. Semua bilang haleluya. Kita saudara bersaudara di dalam Tuhan. Hargai pengorbanan Yesus. Jangan menginjak-injak pengorbanan Yesus dengan menjelekkan orang, memfitnah orang, menggosipkan orang. Bagaimana kalau kita dijelekkan, difitnah dan digosipkan? Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya. Bukan maksudnya kalau saudara dijelekkan, difitnah, digosipkan orang, sambut dengan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya dapat berkat, yaitu saya tidak membenci orang yang membenci saya tidak balas memfitnah orang yang memfitnah saya tidak menjelekkan, tidak menggosipkan orang yang menjelekkan dan menggosipkan saya diberkati Tuhan. Lambat atau cepat Anda mendapat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan sesama manusia. Semua bilang haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari koreksi setiap hati kita, agar kita pun makan dan minum tubuh dan darah Tuhan tanpa ada yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, tanpa ada hal-hal dalam hati kita yang merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin ada yang sedang jatuh dalam salah, sedang jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan dan tinggalkan. Tuhan pasti dan pasti mengampuni, pasti. Sebab doa Yesus itu doa yang paling didengar oleh Bapa di sorga, yaitu doa pengampunan. Jangan ragu, Tuhan pasti. Kalau mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan orang lain, ada yang membenci dan saudara mulai risih, saudara mulai sakit hati, ada yang memfitnah, saudara sakit hati, atau mungkin hanya Tuhan yang tahu saudara sedang membenci atau memfitnah, menggosipkan, menjelekan orang lain. Sekarang pulihkan hubungan saudara dengan Tuhan yang pertama. Pulihkan hubungan dengan sama dengan mengampuni dia. Bertepuk tangan saja dan berkata, ini berkat Tuhan buat saya, sebab saya tidak membalas kebencian dengan kebencian, kejahatan orang dengan kejahatan orang. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Pasti ada berkat yang akan Anda terima. 1 Korintus pasal yang 11
Ada tertulis yang memakan dan minum tubuh dan darah Tuhan, dia menguji dirinya sendiri. Biar hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama baik. Dari pihak kita, orang tidak baik ke kita, kita tetap menjalin hubungan dengan dia untuk baik. Taruhkan hati, taruhkan tangan di hati saudara masing-masing. Saya berdoa buat saudara untuk menyambut firman. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman. Kalau ada di antara kami yang sudah jauh dari Tuhan, ampuni. Kalau ada di antara kami yang sudah melanggar firman, sudah bersalah kepada Tuhan atau sesama, sudah berbuat dosa besar ataupun kecil, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Jamah kami semua, hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara anak-anakmu tersakiti oleh orang lain, atau ada kepahitan karena dijelekan, difitnah, atau lain-lain, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada dia untuk dia mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia, mau mengampuni orang yang membenci dan memfitnah dia. Biar setiap anak-anakmu di gereja ini mempunyai hubungan yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama, dan Roh Kudus menolong. Biar GPDI Gria 50 seluruh jemaatnya saling mengasihi satu sama lain, saling menopang satu sama lain, saling membangun, menguatkan satu sama lain. Kalau ada salah, saling mengampuni satu sama lain. Gereja ini menjadi gereja kasih, gereja ini menjadi gereja damai, gereja ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Gereja ini menjadi gereja yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Yesus dan kematian Yesus yang membuat hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan dan hubungan kami dengan sesama pun dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman. Kita semua bilang haleluya. Amin. Saya undang saudara-saudara pelayan minggu ke depan. Kita akan sama-sama memasuki perjalanan kudus. Mari jemaat berpegangan tangan dengan kiri dan kanan. Tanda kita saling mengasihi, tanda kita sama-sama mengasihi Tuhan, dan tanda kesatuan hati kita dalam jemaat, dalam Kristus, dan untuk makan dan minum tubuh dan darah. Bapa di dalam surga, kami ucapkan banyak terima kasih buat pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, sehingga oleh hancurnya tubuh Kristus, oleh tertumpahnya sampai habis darah Yesus, kami semua, hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, kami diampuni, ditebus, diselamatkan, mempunyai kepastian masa
sama lain. Hubungan kami pun adalah hubungan saling kasih mengasihi satu sama lain di dalam jemaat. Sebab itu, terima kasih buat pengorbanan Yesus, kematian Yesus di Bukit Golgota. Dan saat ini kami hamba-hamba memohon Bapa, oleh urapan Roh Kudus, turunlah berkat tubuh dan darah Kristus ke atas roti dan anggur ini, sehingga setiap kami yang makan dan minum tubuh dan darah Kristus, tak terkecuali kami semua menerima berkat pengorbanan dan kematian Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah jadi kuat, yang susah penuh dengan damai sejahtera, yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam pencobaan Tuhan beri kemenangan. Nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan makan dan minum tubuh
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman, dengan penghormatan kepada tubuh dan darah Yesus, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan iman, dengan penghormatan kepada tubuh dan darah Yesus, kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang sudah kami makan dan minum. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami sudah terima. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami pencobaan sudah mengalami kemenangan, yang mengalami jalan tertutup, jalan terbuka sudah Tuhan adakan. Bahkan yang sakit oleh bilur Yesus sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepukan tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua bilang haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan menjalankan persembahan kita. Kita akan pujian, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini, sungguh lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke
Saudara kita bagi pelayanan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita beri bersama-sama saudara. Terima kasih buat Bapak Pendeta Adrian Sorensong atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan kepada kami Jemaat GPD Jawa Mulu. Salam dari kami untuk pelayanan yang Bapak layani. Kita yakin kita sama-sama mendoakan supaya kemuliaan nama Tuhan boleh disanjung dan ditinggikan di atas bumi Indonesia. Haleluya, terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu terima kasih Bapa di dalam surga buat pimpinan Roh Kudus dari awal sampai akhir ibadah ini. Dari awal ibadah kami merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, satu persatu, biar tangan-Mu ada di atas mereka. Engkau menolong mereka, supaya mereka tambah hari tambah setia mengikut Tuhan, tambah takut akan Tuhan, tambah menjadi berkat buat banyak orang, juga menjadi berkat buat gereja Gria 50. Mereka tambah sukacita melayani Tuhan, dan mereka pun tambah diberkati oleh Tuhan, baik hidupnya, pribadinya, keluarganya, pekerjaannya. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan pulang menyertai, bahkan di rumah masing-masing dengan tidak kurang apapun juga. Kami berdoa buat perayaan Paskah di tempat ini pada hari Minggu yang akan datang. Sama seperti Tuhan memberkati ibadah Jumat Agung ini, perayaan Paskah pun kami yakin Tuhan akan memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pakai gembala, pelayan-pelayan, dan seluruh jemaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, umat tebusan darah Tuhan Yesus Kristus, jemaat GPD Gria 50 yang sangat dikasihi oleh Allah, berkat, damai sejahtera, dan anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam sorga, penyertaan, penebusan, penyelamatan dari Putra Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, serta persekutuan, sukacita, kekuatan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Yesus datang kali yang kedua, sehingga bersama Yesus saudara menjadi berkat. Bersama Yesus saudara pun diberkati dengan limpah dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bilang haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin.
Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya baru saja selesai melayani di gereja Jemaat GPDI Grial 50 Medland Tambun Cibitung yang digembalai oleh Ibu Pendeta Lince Pangemanan Pandelaki. Saya cukup bersukacita beribadah di tempat ini, terlebih waktu puji-pujian jemaat betul-betul memuji Tuhan dengan sukacita, dengan girang. WL-nya pun agak lain dari yang lain, membuat kami ceria. Kalau saudara lagi susah, kalau saudara lagi banyak beban, cepet deh datang di gereja ini. Baru di puji-pujian saudara sudah senang, saudara sudah bersukacita, sebab suasana sukacita ada dalam puji-pujian di gereja ini. Kita berdoa agar gereja ini tambah hari, tambah maju seperti yang sudah maju sampai sekarang. Baru-baru ini mereka baru saja mengadakan ulang tahun yang ke-50. 50 adalah angka Pantekosta. Kita berdoa gereja ini lebih Pantekosta lagi dari sebelum-sebelumnya, sebab mereka memang sudah membawa suasana Pantekosta di gereja ini. Sebelum ulang tahun yang ke-50 saya juga sempat melayani di sini. Dalam 2 kebaktian ini saya mengambil kesimpulan, yaitu gereja ini gereja yang mengasihi Tuhan. Gereja ini gereja yang saling mengasihi sesama saudara dalam Tuhan, dalam jemaat GPD Gria 50. Dan gereja ini jemaatnya suka memuji Tuhan dan suka berkorban. Luar biasa, ulang tahun mereka meriah sekali. Saya juga hadir di tempat itu, dan kita berdoa gereja ini tambah maju dan tambah memuliakan nama Tuhan. Pesan buat gereja ini, maju terus, pantang mundur, tambah setia, tambah bersatu, tambah mempermuliakan Tuhan, tambah menjadi berkat. Dukung Ibu Gembala dan keluarganya lebih lagi, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang ada di sekitar ini yang belum bergereja, belum berjemaat, datanglah, beribadahlah di gereja ini setiap hari Minggu jam 9 pagi. Pasti saudara akan menerima sukacita dan berkat-berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin.